Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatri Melinda, NIM 2015048, kelas BKPIB semester 3. Saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Siti Maryam. Siti Maryam adalah putri dari Imran dan Hanan binti Fakuz. Mereka adalah keturunan dari Nabi Daud alaihi salam. Ayah Siti Maryam ialah Imran, adalah seorang tokoh ulama dan laki-laki yang soleh dari Bani Israel. Ayah dan ibu Siti Maryam, Imran Hanan bin Fakuz, sudah bertahun-tahun hidup bersama, tetapi tidak kunjung diberikan momongan. Hana binti Fakuz sempat divonis mandul, namun harapan untuk memiliki anak tak pernah sirna. Dan ketika ia bernazar berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ia memiliki seorang anak, maka ia akan menyerahkan anak itu ke Baitul Maqdis untuk menjadi mengabdi dan menjaga rumah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengabulkannya. Siapa duga menjelang masa kelahirannya, Imran meninggal dunia. Hanan bin Fakuz harus melahirkan seorang diri tanpa didampingi suami. Setelah melahirkan, kekecewaan juga menerpa saat terlahir bayi perempuan, karena Hana menginginkan seorang putra untuk dihibahkan kepada Baitul Maqdis. Dan ia menyeru, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan seorang putri, sedangkan aku bernazar dan menyerahkan seorang putra yang lebih layak menjadi pelayan dan pengurus Baitul Masjid," ujar Hana bin Fakuz. Kemudian Hana mengirimkan Maryam ke Baitul Maqdis. Setelah dilakukan musyawarah oleh masyarakat kala itu, yang merawat Siti Maryam jatuh kepada Zakaria, sang paman. Nabi Zakaria merawat Maryam di Baitul Maqdis. Maryam tumbuh menjadi gadis yang beribadah. Siti Maryam tidak diragukan lagi kesuciannya, perempuan yang patut menjadi suri tauladan bagi kita kaum muslimah. Maryam adalah perempuan terbaik sepanjang masa, wanita terbaik dalam kurun sejarah perempuan dari Hawa hingga perempuan terakhir nanti. Siti Maryam merupakan wanita suci, taat pada agama. Beliau selalu menjaga diri dari siapapun yang bukan mahramnya. Ia selalu berada di dalam rumah dan menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan Siti Maryam adalah salah satu orang pembuka pintu surga. Di usia 13 tahun, Siti Maryam mendapatkan amanah untuk mengandung Nabi Isa alaihi salam. Pada saat suatu hari, Maryam terkejut melihat seorang pria yang berdiri di dekatnya, dan pria tersebut tak lain adalah malaikat Jibril. "Sesungguhnya aku hanya seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci," ujar malaikat Jibril. Dan Maryam menjawab, "Bagaimana bisa bagiku untuk mendapatkan seorang anak laki-laki sedangkan tidak seorang pun menyentuhku, dan aku pula bukan seorang pezina?" Jibril menyampaikan firman Allah di surat Maryam ayat 19. Jibril langsung melakukan tiupan ke dalam baju kurung Maryam. Lalu tiupan itu turun ke bagian bawah tubuh hingga masuk ke dalam pejihnya. Maka dengan serta-merta Maryam mengandung anak dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang yang pertama tahu Siti Maryam mengandung ialah Yusuf. Dan tidak lama dari itu Siti Maryam difitnah dan telah berzina, lalu ia mengasingkan dirinya dan kandungannya ke tempat yang jauh. Tak kala waktu itu melahirkan sudah dekat, rasa sakit menjelang melahirkan membuat Maryam menuju ke bawah pohon kurma dan merasa menyerih melahirkan. Kemudian rasa sakit yang akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini."
dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia Jibril berseru kepada dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu dan ke arahmu, niscaya itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maryam menggoyangkan kurma dengan tangannya dengan goyangan yang sangat lemah sambil menahan rasa sakit dan berharap agar buah kurma itu bisa jatuh. Gerakan tangan Maryam menggoyang kurma sangat lemah, tetapi kurma bisa jatuh ke bawah. Menggerakkan dahan pohon dengan sedikit kekuatan ke kiri dan ke kanan dan depan belakang, yaitu menggerakkan ke arah dia, menarik atau ke arah kanan dan kiri pohon kurma. Dan selang daripada itu, tidak lama dari itu, Siti Maryam pun melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Berbagai macam tudingan zina silih berganti. Maryam tak ingin menjawab tudingan tersebut. Dia pun mengisyaratkan agar orang-orang yang menudingnya berzina lalu bertanya kepada Isa al-Masih yang saat itu digendongnya. Dan orang pun menjawab, bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang anak bayi yang baru dilahirkan. Atas izin Allah, Nabi Isa alaihissalam telah dikaruniakan bisa berbicara sejak lahir. Dan tiba-tiba Nabi Isa berbicara, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi, dan dia berkati di mana saja aku berada, dan ia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku berada dan dia memerintahkan kepadaku selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong. Dari celaka dan sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku. Pada hari itu dilahirkan, pada hari itu meninggal, dan pada hari itu aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam 30-33. Dan pada suatu kejadian Nabi Isa alaihissalam, ia berkata pada ibunya, dunia ini hanya sementara sedangkan akhirat itu kekal. Dan Nabi Isa mengajak ibunya ke sebuah bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah dan berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari dengan membawa perbekalan berupa daun-daun untuk dimakan dan air hujan untuk minumnya. Mereka berangkat dan menetap cukup lama di bukit itu. Dan pada suatu hari Nabi Isa AS pergi menuruni jurang untuk mengambil dedaunan guna dijadikan sebagai makanan pada saat berbuka puasa. Dan pada saat Nabi Isa turun itu, datanglah malaikat maut menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, sang malaikat maut berkata, hai Maryam yang tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Tak lama dari itu, Siti Maryam wafat dan Nabi Isa saat itu sedang tidak berada di sisi Maryam ibunya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.